Sahabat Benteng Songo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena polemik nasab Ba'alawi Habib menguak banyak misteri yang tersembunyi atau sengaja memang disembunyikan. Sejarah tersebut dari dahulu oleh kepentingan politik sebagian kelompok dan tipu daya Belanda. Di antaranya adalah tentang banyaknya mursyid thorikoh, kiai-kiai Nusantara yang pada saat itu dibunuh oleh Belanda akibat fatwa Habib Utsman bin Yahya. Sahabat Benteng Songo, lebih jelasnya, mari kita langsung saja simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, والطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا ديان يا سلطان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما بعد، فيا أصحاب الفضائل حضرات المكرمين، وبالخصوص إلى مرشدنا ومربي روحنا المكرم صاحب الفضيلة والكرامة كي هجي واحد محفوظ حسب الله، mata'anna Allah bituli hayati. Para kiai yang semuanya saya muliakan, Bupati Kebumen Bapak Arif Sugianto, Bapak Wakapolres Kebumen, Ketua PWI LS Jawa Tengah, merangkap Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah Kiai Haji Mubarak. Ini wakil ketua PWI-nya, wakil ketua PWNU, bupatinya juga pengurus NU. Alhamdulillah. Kiai Rafiq dan yang lainnya yang saya muliakan, Bapak, Ibu, para murid-murid dari Murabbi Rohina Kiai Haji Wahid, juga mungkin dari almarhum al-maghfurlah Kiai Mahfud, mungkin ada yang hadir hari ini yang langsung mengambilnya, mungkin langsung dari Yai Mahfud, masih ada yang hidup ya. Tapi kalau yang ngambil dari Yai Hasbullah mungkin sudah enggak ada ini. Apalagi dari Yai Abdurrahmannya. Di Tariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang ada di Indonesia, ini semuanya dari Jabal Qubais, dari Syekh Sulaiman Zuhdi, baik dari Thariqah Yai Abdurrahman maupun dari Thariqah Mbah Ilyas, juga Thariqah Ismail, Syekh Ismail dari Minangkabau, semuanya dari Jabal Qubais Makkah Al-Mukarramah. Dulu tahun 1880-an itu dianggap sesat oleh Utsman bin Yahya.
itu saya membaca manuskrip fatwa dari Utsman bin Yahya tentang Syekh Ismail Minangkabau yang sesat. Jadi dari zaman dulu itu banyak urusan antara Thariqah Nusantara dengan klan Ba'lawi. Di Banten dan Bekasi, Utsman bin Yahya ini berfatwa kiai-kiai Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyahnya sama ke Jabal Qubais, tapi dipadukan kalau di Banten dengan Qadiriyah. Itu mengadakan pemberontakan pada tahun 1888. Setelah itu dianggap gurur oleh Utsman bin Yahya. Jadi para pejuang yang ditangkap Belanda, yang keluarganya waktu itu ditinggalkan oleh suaminya, dibuang ke Manado, seperti Syekh Arsal Tawil At-Tanara Al-Bantani, seperti Syekh Muhammad Asnawi Bedung di daerah Banten. Juga banyak yang meninggal dunia seperti Syekh Wasid, pendiri Citangkil Al-Khairiyah, cucunya itu Kiai Sam'un. Itu buyutnya Syekh Wasid itu dipenggal kepalanya, antara kepala dan badannya dipisahkan karena disangka punya ilmu rawe rontek yang tidak bisa mati. Sekarang cucunya sudah diangkat jadi pahlawan nasional karena biasanya cucu pejuang jadi pejuang juga. Dulu Syekh Wasidnya adalah dengan izin daripada gurunya Syekh Abdul Karim Tanara mengadakan pemberontakan sampai meninggal dunia sebagai syahid. Kemudian cucunya jadi pahlawan perjuangan pergerakan mengusir Belanda tahun 45. Kiai Sam'un, ketua PCNU Serang. Ketua PCNU Serang, dia juga mempunyai sebuah pangkat militer Letjen. Letjen setelah meninggal, Letnan Jenderal, bukan Letjen, Brigjen Sam'un, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang kemudian mendapat gelar pahlawan.